Pemirsa Intens Investigasi, geger, hari ini Pengadilan Negeri Jakarta Selatan seakan menjadi saksi dari pertempuran sengit antara dua nama besar, Nikita Mirzani dan dokter kecantikan Reza Gladys. Bagaimana tidak, digugat Nikita dengan gugatan senilai 100 miliar rupiah, disinyalir sebagai langkah dari Nikita untuk membalas pelaporan yang dilayangkan Reza Gladys sebelumnya terhadap dirinya, yang membuatnya harus merasakan pesakitan di balik jeruji besi. Lantas, seperti apa suasana digelarnya sidang perdana Wan Prestasi gugatan Nikita Mirzani terhadap Dr. Reza Gladys? Seperti apa pula tanggapan Nikita Mirzani atau sang kuasa hukum yang menggugat Reza Gladys dengan nilai yang sangat fantastis? Atau berkali-kali lipat lebih besar dari gugatan yang dilayangkan Reza Gladys sebelumnya di angka 5 miliar rupiah tersebut. Apakah ini sebagai langkah kekesalan dari Nikita karena dituding melakukan dugaan pemerasan? Dan lalu seperti apa pula tanggapan Reza Gladys ataupun kuasa hukumnya yang digugat 100 miliar rupiah oleh Nikita Mirzani? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya dan teraktual. Tetapi sebelumnya jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Ya, seperti diketahui sebelumnya, konflik antara Nikita Mirzani dan Reza Gladys memang bermula pada November 2024 lalu. Ketika Reza Gladys merasa nama dan produk bisnisnya difitnah melalui siaran langsung di TikTok yang dilakukan oleh Nikita Mirzani. Reza Gladys mengaku menjadi korban pemerasan oleh Nikita dan asistennya Mail Syaputra dengan total nilai mencapai 5 miliar rupiah. Akibatnya, Nikita pun dilaporkan ke Polda Metro Jaya pada 3 Desember 2024 atas dugaan pemerasan. Cukup lama berselang atau terjadinya banyak drama yang terjadi usai pelaporan tersebut. Setelah menjalani serangkaian pemeriksaan, Nikita akhirnya resmi ditahan pada 4 Maret 2025 lalu. Dengan masa penahanannya diperpanjang beberapa kali, dan saat ini dijadwalkan hingga 1 Juni 2025. Kini Nikita pun seolah dibuat geram dan kembali melakukan perlawanan hukum dengan melayangkan gugatan Wan Prestasi terhadap Reza Gladys dan suaminya Ataubah Mufid ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Dalam gugatannya, Nikita menuntut ganti rugi uang sebesar 100 miliar rupiah yang diklaim terkait dengan kerjasama yang telah disepakati sebelumnya, dan nilai tersebut juga diklaim sebagai kompensasi atas kerugian moral, rusaknya reputasi, dan kehilangan sumber penghasilan. Lantas, hari ini pun menjadi sidang perdana gugatan ini digelar Rabu 28 Mei 2025 yang berlokasi di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Ya, masih membahas laporan yang dilayangkan oleh Nikita Mirzani melalui kuasa hukumnya Fahmi Bahmid.
yang resmi diterima oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada awal Mei 2025 lalu. Dalam pelaporan ini, Nikita memang menuntut ganti rugi sebesar 100 miliar rupiah yang didasarkan pada dugaan wan prestasi atau suatu keadaan di mana seseorang tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana yang telah disepakati dalam sebuah perjanjian atau perikatan. Gugatan ini muncul setelah berbagai permasalahan dalam kerjasama tersebut yang berujung pada kerugian besar bagi Nikita, baik dari segi finansial maupun reputasi. Kerjasama yang semula diharapkan berjalan lancar dan menguntungkan, justru berujung pada perselisihan yang berlarut-larut dan berujung pada langkah hukum. Nikita pun mengambil langkah tegas dengan menggugat wan prestasi agar mendapat kejelasan serta kompensasi yang sepadan atas kerugian yang dialaminya. Lantas, seperti apa menurut alasan Nikita ataupun sang kuasa hukum terkait pelaporan wan prestasi dengan angka yang sangat fantastis tersebut? Apakah ini juga disinyalir sebagai langkah kekesalan dari Nikita karena dituding melakukan dugaan pemerasan terhadap Dr. Reza Gladys? Sidang perdata gugatan wan prestasi artinya ada tidaknya seseorang yang melakukan ingkar janji. Jadi wan prestasi itu adalah terkait dengan ingkar janji. Nah, ingkar janji itu berarti ada sesuatu yang pernah disampaikan namun diingkari. Itu namanya wan prestasi. Nah, inilah yang saat ini saya uji adalah untuk mencari dan meminta sebuah kebenaran sekaligus meminta perlindungan Nikita Mirzani. Jadi Nikita Mirzani mengajukan gugatan wan prestasi adalah untuk meminta perlindungan kepada negara, kepada kepolisian, kepada kejaksaan. Dia mohon kepada mereka, para turut tergugat, mohon saya dilindungi. Menurut saya ini ada persoalan seseorang yang telah ingkar janji, di mana kejadian tersebut terjadi pada November 2024. Dan yang bersangkutan pun dalam keadaan bebas merdeka. Dia mau ngasih boleh, nggak ngasih boleh. Terus kenapa harus dia sendiri yang memaksa? Dia sendiri yang mengatur, dibagi dua kali diserahkan dalam bentuk transfer, satunya diserahkan dalam bentuk tunai. Itulah persoalan yang saat ini kita uji. Jadi wan prestasi itu ada seseorang yang mengingkari apa yang pernah dia sampaikan. Jadi bisa lisan, bisa tertulis yang namanya wan prestasi. Hadirkan nggak Bang hari ini? Saya berharap dihadirkan karena berdasarkan peraturan Mahkamah Agung tentang mediasi, ini berkaitan dengan mediasi. Di dalam mediasi para pihak wajib dihadirkan. Jadi kalaupun nanti pihaknya itu diwakili harus dengan kuasa yang sah, di mana kuasa tersebut memang khusus untuk mewakili prinsipal. Jadi Nikita itu adalah penggugat prinsipal istilahnya. Jadi dia diwajibkan untuk hadir. Nah, ada hal-hal yang menyebabkan seseorang tidak bisa hadir. Salah satunya kalau dia di luar negeri atau memang secara fisik tidak memungkinkan dia. Kenapa? Yang kita persoalkan adalah pemberian yang disampaikan sebesar 4 miliar. Itulah yang kita uji dan kita minta itu ditetapkan sebagai pemberian yang sah. Bang, ini munculnya 100 miliar itu dari mana, Bang? Itu adalah kerugian immaterial karena Nikita sebagai seorang artis, dia merasa bahwa akibat persoalan ini kredibilitas dirinya juga terganggu, dia juga tidak bisa mencari nafkah. Itu adalah kerugian immaterial dan itu boleh kita ajukan. Apakah itu dikabulkan atau tidak sepenuhnya ada di tangan majelis hakim. Yang jelas akibat persoalan ini nama baik Nikita juga menjadi tercemarkan. Dia juga merasa dirugikan, dia juga tidak bisa mencari nafkah, sedangkan dia adalah satu-satunya seorang ibu yang mencari nafkah terhadap 3 anaknya yang masih kecil. Tidak ada satupun anaknya dari 3 itu yang bisa mencari nafkah kecuali Nikita Mirzani. Wajar kalau dia menuntut kerugian immaterial sebesar 100 miliar. Sementara itu, atau di tengah sorotan publik terhadap gugatan wan prestasi yang menyeret nama dirinya, pihak Reza Gladys seperti diceritakan sebelumnya memang menunjukkan sikap tenang dan siap menghadapi proses hukum yang berjalan. Setali 3 uang dengan sikap yang diperlihatkan oleh sang kuasa hukumnya,
Julianius Paulus Sembiring, di hadapan awak media yang menjelaskan jalannya persidangan dengan agenda panggilan para pihak tersebut. Lantas, seperti ini tanggapan pihak Reza Gladys ataupun kuasa hukumnya yang digugat Wan Prestasi dengan nilai yang sangat fantastis atau berkali-kali lipat lebih besar dari gugatan yang sebelumnya dilayangkan kepada Nikita dengan angka 5 miliar rupiah tersebut. Inilah sidang pertama terhadap gugatan ya Nikita Mirzani dengan gugatan Wan Prestasi kepada klien kami ya Dr. Reza Gladys. Ya, pada hari ini adalah merupakan sidang pertama tentang pemeriksaan berkas dan para pihak yang hadir hari ini. Sesuai dengan mekanisme yang ada di pengadilan, jika pihak-pihak yang tidak hadir maka perkara ini ditunda. Nah, sesuai dengan apa yang telah diputuskan hakim bahwa ini ditunda 2 minggu sidangnya. Kita melihat adanya gugatan Wan Prestasi soal perjanjian kerja bersama ya, dan kemudian di situ ada turut tergugat Kapolri dan Kejagung. Ya, kita juga bingung, apakah memang dalam perjanjian kerja bersama itu bahwa Kapolri dan Kejagung bertanda tangan terhadap perjanjian itu? Kita nggak tahu dan mengetahui. Ya, kita nggak tahu itu. Nanti mungkin dalam pembahasan gugatan ya kita lihat apa dasar-dasar dari tersangka Nikita Mirzani menyampaikan gugatan Wan Prestasi. Atau kita lihat seperti itu. Kalau memang benar Kapolri dan Kejagung ya bertanda tangan terhadap perjanjian kerja bersama itu, kami akan bermohon beraudiensi kepada Kapolri dan Kejagung untuk meminta agar masing-masing mereka membayar 50 miliar. Seperti itu. Karena ini ancamannya di atas 9 tahun, sehingga kemudian penahanan di pihak penyidik itu 120 hari. Ya, jadi kalaupun berakhir penahanan PN1 di tanggal 2 Juni akan diperpanjang 2 Juli gitu, seperti itu. Tapi kami yakin kalau kemudian pihak penyidik telah memanggil saksi O dan saksi S, ini pasti P21. Pesannya adalah Abang, wakili kami dan yakinlah tidak ada seperti yang disampaikan dalam gugatan Wan Prestasi. Seperti itu. Sementara itu, sebelumnya atau sebelum terjadinya persidangan perdana yang berlangsung hari ini, kuasa hukum Nikita Mirzani Fahmi Bahmid sempat menyebut alasan dibalik gugatan Nikita tersebut. Lantas, seperti apa alasan dibalik gugatan tersebut? Benarkah Nikita merasa terdapat sejumlah kejanggalan dalam proses penanganan perkara ini? Selamat untuk intens investigasi karena sudah mencapai 3 juta subscribers di YouTube. Sukses selalu dan all the best. Sementara itu, sebelumnya atau sebelum terjadinya persidangan perdana yang berlangsung hari ini, kuasa hukum Nikita Mirzani Fahmi Bahmid memang sempat menyebut bahwa langkah ini diambil setelah ia menerima permintaan langsung dari Nikita untuk segera mendaftarkan gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Menurut Fahmi, nama-nama yang tercantum dalam gugatan pun cukup mengejutkan. Tak hanya Reza Gladys, kuasa hukum Nikita juga mencantumkan nama Ataubah Mufid, suami Dr. Reza Gladys sebagai tergugat kedua. Bahkan beberapa institusi negara pun ikut disebut sebagai turut tergugat dalam perkara ini. Lebih jauh, Fahmi juga menegaskan bahwa langkah hukum ini diambil karena pihaknya ingin membuktikan bahwa persoalan antara Nikita dan Reza Gladys seharusnya adalah murni perkara keperdataan dan bukan pidana seperti yang selama ini digulirkan di ruang publik. Ia bahkan menyatakan bahwa patut diduga perkara ini adalah urusan bisnis atau kontrak kerjasama yang dipaksa menjadi perkara pidana. Dengan keyakinan tersebut, Fahmi pun siap menguji secara hukum melalui gugatan Wan Prestasi yang hari ini sudah dilakukan. Lantas, apakah strategi hukum yang disusun oleh Fahmi Bahmid akan cukup kuat untuk membalikan keadaan? Atau justru akan memunculkan babak baru dalam konflik panjang antara Nikita Mirzani dan Reza Gladys? Terlalu banyak menanggapi apa yang disampaikan oleh Humas, kalau nggak salah Humas ya, atau bidang apa itu di Kejaksaan Tinggi, per amanah dari Nikita Mirzani
Dan dia juga meminta saya segera dalam 1-2 hari ini segera memasukkan gugatan Wan Prestasi. Gugatan Wan Prestasi itu segera saya daftarkan dengan yang menjadi tergugat itu adalah RG. Ya, yang menjadi tergugat adalah RG. Yang kedua adalah AM. Dari gugatan Wan Prestasi ini nanti saya akan menguji persoalan ini bahwa disinilah sebetulnya ini adalah persoalan keperdataan yang dipaksa menjadi perkara pidana. Jadi patut diduga ini adalah sebuah perkara perdata yang dipaksa. Saya ulangi, patut diduga sebuah perkara keperdataan yang patut diduga dipaksa menjadi perkara pidana. Seperti itu. Di balik polemik gugatan Wan Prestasi yang dilayangkan oleh Nikita Mirzani, perhatian kini juga tertuju pada status hukum sang artis yang masih berada dalam masa penahanan hingga kini. Seperti diketahui sejak resmi ditahan pada 4 Maret 2025 lalu, masa penahanan Nikita telah mengalami perpanjangan hingga 3 kali. Dimulai dari perpanjangan 20 hari, dilanjutkan 40 hari, dan kini diperpanjang lagi selama 30 hari. Dengan begitu, masa penahanan Nikita diketahui akan berakhir pada 1 Juni 2025 mendatang. Di sisi lain, sempat tersiar kabar bahwa pihak kejaksaan telah mengembalikan berkas perkara yang menyeret nama Nikita kepada penyidik. Situasi inilah yang kemudian memunculkan dugaan dari kuasa hukum Nikita, Fahmi Bahmid, bahwa terdapat sejumlah kejanggalan dalam proses penanganan perkara ini. Fahmi pun mengaku telah menyusun berbagai langkah hukum yang dianggap perlu untuk menguji jalannya proses hukum terhadap kliennya. Menurutnya, ia tak perlu mengumumkan semua rencana strategis secara terbuka kepada publik. Namun, ia mencontohkan salah satu langkah yang telah ditempuh, yakni saat dirinya melaporkan dugaan rekaman ilegal yang dijadikan sebagai barang bukti dalam kasus ini. Dalam penuturannya, Fahmi menilai rekaman tersebut patut diduga dilakukan tanpa izin dan kini telah ia laporkan sebagai dugaan tindak pidana ke Polda Metro Jaya. Laporan itu sendiri saat ini tengah dalam proses penyelidikan di bawah salah satu direktorat terkait. Lebih jauh, Fahmi menyatakan bahwa langkah menggugat Wan Prestasi juga dilakukan dengan pertimbangan yang matang. Menurutnya terdapat kesepakatan di antara 3 pihak-pihak terkait. Dan lebih lanjut, saat ditanya soal status kasus Nikita yang tak kunjung memasuki tahap P21, Fahmi menegaskan bahwa masa penahanan kliennya memang telah diperpanjang beberapa kali sesuai aturan hukum yang berlaku. Ia hanya menegaskan bahwa semua hal tersebut memang telah diatur dalam KUHP, khususnya pasal 29, di mana penyidik memiliki kewenangan untuk melakukan perpanjangan penahanan dalam kasus dengan ancaman pidana di atas 9 tahun. Namun ia juga mengingatkan bahwa jika hingga tenggat waktu maksimal yakni total 120 hari masa penahanan, belum juga ada penyelesaian atau berkas belum dinyatakan lengkap, maka status hukum penahanan Nikita harus dilepaskan demi hukum. Di sisi lain halnya dengan pernyataan kuasa hukum Nikita, menurut kuasa hukum Reza Gladys yaitu Julianus Sembiring, di dalam salah satu perjanjian sah atau tidaknya harus ada dengan melakukan perjanjian secara sukarela. Serta klien tidak pernah melakukan perjanjian secara sukarela. Lantas, apakah hal ini menandakan jika Julianus Sembiring menyatakan laporan gugatan Wan Prestasi Nikita tidak tepat? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat, tayang 5 kali sehari, dan Sabtu tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 12 siang, 3 sore, 5 sore, dan 6 sore, tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi. Selamat untuk Intens Investigasi.
Di sisi lain, tim kuasa hukum Reza Gladys justru memandang gugatan Wan Prestasi yang dilayangkan pihak Nikita Mirzani sebagai sesuatu yang tidak berdasar dan terkesan dipaksakan. Menurut Julianus, kuasa hukum Reza Gladys, sebuah perjanjian sah hanya dapat terjadi jika dilakukan secara sukarela oleh para pihak yang terlibat. Dalam kasus ini, pihaknya menegaskan bahwa klien mereka tidak pernah merasa melakukan perjanjian secara sukarela dengan Nikita maupun pihak lain terkait. Sehingga menurut Julianus, aspek legalitas dari perjanjian itu sendiri patut dipertanyakan. Lebih jauh, Julianus menjelaskan bahwa dalam gugatan Wan Prestasi secara umum ada dua pihak yang terlibat, yaitu kreditur dan debitur. Umumnya, kata Julianus, pihak yang melakukan gugatan Wan Prestasi adalah kreditur yang merasa dirugikan akibat kelalaian dari debitur dalam menjalankan isi perjanjian. Namun sebelum mengajukan gugatan, ada tahapan yang harus dipenuhi, antara lain pemberian peringatan terlebih dahulu kepada debitur yang dianggap Wan Prestasi. Sayangnya, Julianus menilai bahwa prosedur tersebut tidak tercermin dalam gugatan yang saat ini sedang diupayakan oleh pihak Nikita Mirzani. Ia juga menyoroti bahwa alur perdata yang tiba-tiba diangkat seolah menjadi bagian dari upaya untuk menunda jalannya proses hukum pidana yang kini tengah berjalan. Tak hanya itu, Julianus pun secara terbuka menyampaikan bahwa pihaknya sempat tertawa ketika pertama kali membaca isi gugatan Wan Prestasi yang diajukan oleh pihak Nikita. Ia menyebut bahwa langkah hukum itu justru menimbulkan pertanyaan siapa sebenarnya yang melakukan Wan Prestasi. Menurutnya, hal ini bisa jadi merupakan modus untuk mengalihkan fokus dari perkara pidana yang sedang bergulir. Ia bahkan menegaskan bahwa pihaknya telah puluhan tahun berkecimpung dalam dunia hukum dan selama itu belum pernah sekalipun menggunakan pendekatan seperti ini untuk menghadapi perkara pidana. Julianus menilai jika suatu hal yang bersifat pemerasan kemudian coba dibungkus dalam bentuk perjanjian, maka hal itu adalah bentuk penyimpangan hukum yang nyata. Ia menegaskan modus ini sangat jelas, semata-mata hanya untuk menunda perkara pidana yang tengah berjalan saat ini. Prinsipnya pengadilan tidak boleh menolak setiap gugatan dimasukkan ke pengadilan, apapun isinya. Nah, setelah pengadilan menerima, maka pengadilan memanggil pihak-pihak yang bersangkutan. Hanya kami selaku kuasa hukum Reza Gladys membaca ketawa kami. Ini ada apa Wan Prestasi yang demikian? Siapa yang melakukan Wan Prestasi? Setelah kami pahami, kami coba diskusikan. Ini semuanya modus. Modusnya apa? Supaya dimasukkan perdata, gugatan perdata, seakan-akan bisa menunda kasus pidana. Ini sebenarnya intinya. Makanya asal dimasukkan gugatan. Karena kami sudah puluhan tahun, Profesor Advokat ini belum pernah melakukan hal demikian. Hal yang sifatnya pemerasan dijadikan perjanjian. Perjanjian lisan katanya. Di mana ada? Modusnya ini jelas kita lihat semata-mata hanya untuk menunda perkara pidana yang ada saat ini. Maka dimasukkan perdata. Nah, yang kemudian gugatan Wan Prestasi itu adalah biasanya secara umum antara kreditur dan debitur. Nah, kemudian yang secara lazim dan secara umum yang melakukan gugatan terhadap Wan Prestasi adalah kreditur dengan tahapan prosedur. Misalnya satu, adanya kelalai dalam melaksanakan perjanjian tersebut. Kemudian adanya peringatan terhadap debitur ya yang biasanya yang melakukan Wan Prestasi. Lalu kemudian terhadap peringatan itu si debitur tidak melaksanakan peringatan tersebut. Lalu kemudian terjadilah Wan Prestasi. Nah, itulah yang disebutkan dengan pembuktian formil. Nah, kami melihat pembuktian formil apa yang akan nanti dilakukan dalam gugatan tersebut.
Demikian pemirsa kabar terkini, terpercaya dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat tayang 5 kali sehari, pada Sabtu tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 12 siang, 3 sore, 5 sore, dan 6 sore tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi.